Assalamualaikum, selamat pagi. Ini adalah perdana video atau konten dari channel kami. Nah, insya Allah hari ini akan membahas tentang isi dari buku That's Not My Tiger dan beberapa ulasan tentang mengapa anak itu harus membaca buku, belajar dari buku, dan interaksi dengan buku. Untuk keluarga kami sendiri memang berfokus dengan membacakan buku kepada anak, interaksi bersama anak di waktu malam atau kapanpun dengan buku, juga mengumpulkan buku, tidak hanya mengoleksi tapi memang dibaca, sehingga pengetahuan itu terkumpul, anak mengetahui lebih banyak tentang ini dan itu, misalnya seperti kehidupan, alam, kemudian sirah, kemudian ada ensiklopedia, kemudian tentang ajaran ibadah, dan juga pengetahuan lain yang basic dan umum. Jadi sebenarnya dongeng sebelum tidur itu adalah cara yang sangat baik sebagai alat transfer pengetahuan dan memperbanyak kosakata anak. Jadi setiap 2 jam ada satu kosakata baru yang bisa ia tangkap, bisa ia ingat, asal kita rajin untuk komunikasi dan membaca. Kita tidak harus membacakan buku yang kaku dan sebagainya, kita sambil bercanda dan lain sebagainya. Jadi bisa seperti sebelum si kecil pergi tidur, kita bisa cerita tentang Pinocchio, atau cerita apa sih yang kita ketahui, atau kira-kira anak ini minatnya apa. Jadi misalnya kalau untuk anak kami sendiri sudah akrab dengan buku sejak umur 1 tahun. Usia 6 bulan itu masih buku-buku biasa, maksudnya yang tipis-tipis, yang untuk memperkenalkan dia dengan buku, karena usia tersebut rentan untuk memasukkan benda ke dalam mulut dan kemudian merobeknya. Jadi perkenalan ringan dimulai pada umur 6 bulan hingga 1 tahun. Jadi di situ kita bisa tahu dia tuh suka apa, binatang atau kemudian alat transportasi kah, atau alam kah, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua, khususnya ibu yang biasanya lebih dominan mendampingi anak, sudah mulai tahu apa minat anak, apa yang disukai anak, seperti itu. Jadi kita bisa memancing dari keinginan dia. Misalnya dia sukanya anime, terus kemudian kita membelikan buku-buku yang bergenre binatang, misalnya seperti ini anime. Kemudian ada buku-buku lain yang ya banyak lah, bisa bunda dan ayah pilih. Jadi kita bisa menambah kosakatanya sambil bercanda sebelum dia tidur. Karena yang saya tahu dan kebetulan saya sedikit pelajari bahwa anak akan mendapatkan mood yang baik ketika dia dipersiapkan saat tidur dengan kondisi yang baik. Makanya kita tidak boleh memarahi anak ketika dia akan tidur, karena itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi ketika kita akan tidur, minimal 30 menit sebelum tidur kita melakukan interaksi kepada anak dan membuat perasaan dia jauh lebih baik, sehingga itu akan terbawa ke keesokan harinya, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan suara parentis untuk semakin menghidupkan cerita, kayak gitu. Juga kita bisa menggunakan kata-kata dramatis untuk memperkaya cerita. Jadi ada anak-anak yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, tapi ada, kalau saya sendiri menggunakan bahasa yang cukup banyak ya, karena terkadang saya pakai bahasa Indonesia, kemudian bahasa Jawa, bahasa Banjar, kemudian sesekali bahasa Sunda karena suami ada Sundanya, dan ada Palembang sih, cuma kami tidak saya tidak bisa bahasa tersebut, dan
Satu lagi yang lebih umum adalah bahasa Inggris. Jadi walaupun dia tidak bisa membaca, dia melihat gambarnya, dia sudah tahu bahwa ini adalah tiger, ini tikus, dan dia tahu bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi membacakan buku kepada anak adalah kegiatan yang menyenangkan sebenarnya, dan itu akan merangsang kemampuan bahasanya. Terus kemudian anak mulai belajar membalik halaman tanpa merobeknya di usia-usia awal. Jadi kalau misalnya dia telat belajar berinteraksi dengan buku, maka kejadiannya seperti teman anak saya yang usianya sekitar 5 tahun, dia datang ke rumah, kemudian baca buku dan kemudian menyobeknya. Agak nggak enak rasanya, karena memang mengumpulkan buku ini juga Masya Allah perjuangan kayak gitu. Jadi dia, karena memang dia tidak ada interaksi, minim sekali interaksi dengan buku di rumah, jadi dia tidak tahu bagaimana harus memperlakukan buku. Apakah buku itu harus disobek, kemudian misalnya ada gambar harimau yang dia suka, terus disobek, dia bawa pulang, atau dibuat mainan, atau digunting. Dia belum mengerti yang kayak gitu, bahwa buku itu harus dijaga biar besok bisa dibaca lagi, besoknya bisa dibaca lagi, besoknya bisa digunakan lagi, atau bisa untuk adiknya, kayak gitu. Dia nggak paham kayak gitu. Jadi anak yang sudah berinteraksi dengan buku sejak awal, ia mampu membalik halaman tanpa merobeknya. Ya walaupun terkadang masih ada kecelakaan tersebut kayak gitu, tapi sudah sangat minim. Jangan khawatir jika anak Anda ingin melihat buku yang sama berulang-ulang. Jadi ia selalu bisa menemukan sesuatu yang baru dari buku itu. Bahkan gambar-gambar yang sama, yang menurut orang tuanya sama, menurut saya sama, itu terus dia bisa mendapatkan detail yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Jadi saat membacakan cerita, kita bisa berhenti, kemudian kita minta si kecil, anak kita, untuk memprediksikan apa sih yang mungkin terjadi berikutnya. Terus kemudian dia bisa dengan senang hati memberitahukan kepada kita. Ini merupakan latihan pra membaca yang berguna. Kita juga bisa sewaktu-waktu secara sengaja kita ganti sebuah kata dari cerita. Misalnya si ulat yang lapar, kita bisa mengatakan si jerapah yang lapar, atau dengan variasi suara yang lain kayak gitu. Hal-hal yang lucu buat anak, atau kita pura-pura salah membacanya, karena misalnya dia sudah hafal tentang cerita itu, terus kemudian kita salah, dia akan meledek kesalahan yang tanda kutip sengaja kita buat. Dia memperhatikan kan sebenarnya. Kalau untuk anak laki-laki yang daya fokusnya lebih singkat daripada anak perempuan, tetap aja dibacakan, cuma jangan menyerah ketika dia tidak respon. Otaknya tetap mendengar. Jadi kalau kata Ibu Aisyah Dahlan, kita kalau punya anak laki-laki harus bersabar sampai dia mau masuk mahasiswa. Oke, kita masuk ke reviewnya. Ini udah 8 menit ngebahas tentang bacaan buku aja ya. Nah, ini dia yang suka belajar membaca. Jadi saya ingin perkenalkan buku Usborne. Dia Touchy Feely Books, maksudnya dia kan disentuh, kemudian ada gambar yang besar. Untuk buku anak-anak memang dominan gambarnya separuh atau bahkan 2/3 dari buku, tulisannya sedikit gitu, karena mereka lebih fokus ke gambar. Jadi kalau isinya sedikit jangan takut, karena memang punya tahapan sendiri anak. Jadi kenapa ini touchy feely? Nah, jadi di tangan anak Anda kan yang akan berinteraksi dengan buku ini banyak syarafnya. Tuh, ketika dia akan mempelajari tekstur di sini. Si hidung ini apa sih teksturnya. Kemudian ketika membuka ini, pertama dalam buku ini kita akan bisa mengajak anak mengenali tekstur yang ada dalam
buku yang sudah tersedia. Kemudian kita juga bisa sambil bercerita. That's not my tiger. Jadi kita bisa cerita, lihat deh, ini tigernya main sama tikus. Ada capung juga. Coba pegang telinganya. Tuh. Tetap aja diajak ngobrol walaupun dia belum paham capung itu apa, ini apa. Tapi setidaknya dia akan kenal dan dia akan ingat. Kemudian di dalam kehidupan nyata dia akan tahu bahwa oh itu dia capung yang seperti dibacakan Umi, Bunda, Ibu, Mama gitu. Kemudian gini. Jadi di telapak tangannya ini kalau yang tadi berbulu ini licin. Tuh. Tulisannya hanya beberapa kata, tetapi gambarnya udah hampir memenuhi 2 halaman ini kan. Nah, terus kemudian tuh ini, jadi ini tuh kayak apa ya, kayak karpet gitu. Nah, tetap kan dia dominan gambar daripada kata-kata karena memang tahapannya seperti ini. Terus kemudian ini giginya. Nah, seperti apa? Gerenjelan yang di kardus, apa sih bahasa Indonesianya? That's not my tiger. Its teeth are too bumpy. Tuh, hingga akhirnya di cerita itu si tokoh menemukan tigernya yang memiliki ekor yang lembut. Jadi tekstur yang lembut diperkenalkan tuh, soft. Tuh. Dia memegang ini lembut ya nak. Tuh, kita bisa cerita gitu. Lembut ya. Ini harimau kita ketemu. Atau semacamnya lah. Jadi tidak mesti kita kaku sama ini karena memang saya pernah menemui orang tua yang kebetulan kami juga menjual buku yang mencari buku yang banyak tulisannya seperti buku sirah ini. Karena apa? Karena dia sedikit kesulitan untuk merangkai kata dan bercerita. Jadi ketika dia memesan buku, dia memesan yang banyak redaksinya. Jadi dia tinggal membacakan. Dia tidak ambil pusing, dia tidak kesulitan untuk merangkai kata. Misalnya di sini, Rasulullah hampir dikultuskan. Tuh. Kan? Nah, jadi dari 2 gambar ini dia bisa bercerita. Ceritanya dari mana? Dari sini. Anak tetap dapat kosakata. Walaupun gambar yang ia dapatkan tidak sebesar buku yang harusnya ia dapatkan pada tahapannya. Nggak masalah. Tapi hati-hati, biasanya buku yang seperti ini tipis. Gitu. Kalau yang contoh buku yang review tadi, ini bukunya lebih tebal. Bukan lebih tebal, memang tebal. Kalau basah juga bisa dilap gitu kan. Tuh, so fluffy. Jadi kata fluffy bisa dia cerna dan dia tahu seperti apa fluffy itu. Kemudian ini smooth. Nah, seperti apa gitu. Gitu ya. Baiklah, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap membaca, tetap menabung untuk membeli buku karena pengetahuan itu setiap hari semakin berkembang. Kalau misalnya ada yang tidak terpakai, bisa kita sumbangkan kepada teman-teman yang lebih memerlukan, atau di pre-love juga tidak masalah. Jadi anak tetap mendapatkan pengetahuan baru tanpa menumpuk buku kalau dirasa itu tidak perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.